Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepadamu sebab Yesus bangkit, ada hari esok. Semua kita pagi hari ini kita bisa bangga karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas maut, dan puji Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kita boleh melangkah dengan satu pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita akan berdoa dan sesudah itu kita akan membaca firman dan merenungkannya. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami semua hari ini bersukacita karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya memberikan harapan buat kami semua. Kami akan menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Tuhan memberkati hidup kami dan kami akan membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dan kekuatan bagi iman percaya kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan, pagi hari ini saya bicara dengan satu tema, yaitu kuasa kebangkitan Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, jikalau saudara melihat paragraf dari pembacaan firman Tuhan ini, maka Paulus pertama-tama dia menghendaki supaya dia mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Kemudian persekutuan dalam penderitaannya dan menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi ada 3 hal yang Paulus sampaikan dari firman Tuhan ini. Namun di pagi hari ini, saudaraku, kebangkitan Yesus adalah kebangkitan, bukan hanya kebangkitan tubuh, tetapi kebangkitan Yesus adalah kebangkitan roh. Kebangkitan Yesus ini berbeda dengan kebangkitan yang terjadi pada Yohanes Pembaptis. Jika saudara membaca Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita bisa melihat di sini bahwa Marta dan Maria adalah saudara Lazarus itu memberi kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Tetapi apa kata Yesus? Penyakit yang Lazarus alami itu tidak akan membawa kematian, ya. Tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, apa yang dikatakan Yesus itu faktanya bahwa benar-benar Lazarus mati, ya. Lazarus mati, dan ketika Lazarus mati, maka saudara-saudaranya itu memberitahukan kepada Yesus supaya Yesus datang, ya. Di ayat yang ke-14 dikatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia."
Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, persoalan ini begitu membuat Marta dan Maria begitu sedih karena saudara yang mereka kasihi itu telah mati. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus berkata kepada Marta dan Maria di dalam ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, jadi kematian Lazarus dan kebangkitan Lazarus itu berbeda dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, kebangkitan Yesus adalah kebangkitan roh. Di dalam Roma pasal 6 ayat 5 berkata, "Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya." Dalam pasal ini, Paulus menulis tentang jenis kebangkitan yang berbeda, ya, yaitu seperti kebangkitan Yesus. Berbeda dengan kebangkitan Lazarus, ya. Kebangkitan Yesus bukan sekedar kebangkitan tubuh jasmani. Itu adalah kebangkitan roh. Dia bangkit untuk mengalahkan dosa sehingga kita dapat bersatu dengan Allah, Sang Bapa dan Putranya. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus bangkit supaya kita ada kemenangan di dalam Kristus, supaya kita bisa bersatu dengan Allah Bapa di surga. Nah, sebelum kebangkitan Yesus ada kematian, ya. Kematian Yesus sangat menyakitkan. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-1 dan sampai ayat yang ke-12. Di sana menyatakan bagaimana proses kematian Yesus. Begitu siksa, begitu menderita, ya. Bahkan dia dihina, ya. Dikatakan di dalam Yesaya ini ayat 1, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan nyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menghindarinya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Community of Miracle yang saya cintai, saya kasihi, penderitaan Yesus begitu luar biasa. Kematian dan penderitaan Yesus begitu luar biasa, melibatkan emosi. Yesus melalui maut itu demi saudara dan saya. Dia menderita di atas kayu salib, menanggung segala beban dosa dan penderitaan agar saudara dan saya terbebas. Nah, Alkitab memberitahukan kita bagaimana kisah ini, ya, sampai berakhir. Tapi pada hari kematian Yesus, orang-orang yang mengasihi dia belum mengetahuinya. Mereka berkabung, mereka berduka, mereka menangis. Ya, mungkin saudara dan saya hari ini, keluarga kita jauh dari Tuhan, ya, yang belum mengetahui kabar baik yang datang setelah duka cita.
Atau mungkin Anda berada dalam masa penantian yang sama. Mungkin Anda merasa tidak mengetahui kelanjutan cerita ini. Tapi saudara dan saya harus tahu, ketika Anda dipersatukan dengan Yesus dan mengakui bahwa Dia telah mati menggantikan Anda, menggantikan kita, ya, menggantikan saudara, maka saudara dan saya tahu bahwa saudara dan saya hidup di dalam Roh-Nya. Saudara dan saya memiliki sukacita dan harapan, dan saudara dan saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sehingga kita bisa membagikan pengalaman itu kepada orang lain. Puji Tuhan, kuasa kebangkitan itu membuat saudara dan saya merdeka. Kuasa kebangkitan itu membuat saudara hari ini bersukacita. Itu sebabnya kita bersukacita, karena Tuhan kita hidup. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, dan saudara dan saya bisa menjalani kehidupan ini bersama Kristus. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kebangkitan Yesus bukan hanya sekedar kebangkitan tubuh, tapi kebangkitan Yesus adalah kebangkitan roh. Dia telah mengalahkan maut. Maut di manakah sengatnya? Puji Tuhan, itu sebabnya orang yang percaya kepada Dia akan dibangkitkan pada akhirnya. Engkau memberkati kami semua Community of Miracle dimanapun berada. Bahkan Engkau memberkati pengurus-pengurus Community of Miracle. Ketua umum kami yang ada di Swedia, Tuhan memberkati keluarga rumah tangganya, kesehatannya, pelayanannya, pekerjaannya, diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati semua anak cucunya, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati para donatur yang selalu memberikan bantuan kepada Community of Miracle Tuhan, agar kami boleh melayani dengan bebas. Memberkati semua anggota-anggota Community of Miracle, mereka yang punya profesi sebagai dokter, sebagai bidan, mantri Tuhan. Engkau memberkati mereka. Sebagai guru, dosen, Tuhan memberkati. Sebagai TNI, Polri, Tuhan memberkati. Mereka yang bekerja di instansi-instansi, bahkan mereka pengusaha-pengusaha, Tuhan tolong memberkati mereka semua. Berkati anggota Community of Miracle yang berada di luar negeri, di benua Eropa, di Amerika, di Singapura, mereka yang ada di Somalia, Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan, di Australia, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua mereka ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Engkau juga memberkati kami yang ada di Indonesia Tuhan, di Bali, di Malang, di Salatiga, di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta Tuhan. Engkau memberkati di kota-kota besar di mana anggota Community of Miracle ada Tuhan. Engkau menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang berhari ulang tahun Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, lindungi mereka. Jauhkan mereka dari segala pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan Tuhan. Tapi Tuhan memberkati pelayanan mereka. Tambahkan jumlah jiwa dari hari ke hari, sehingga mereka terus memuliakan Tuhan. Mereka yang ada di Halmahera, mereka yang ada di Papua, mereka yang ada di Dobo, mereka yang ada di Tenggara Tuhan. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, di Ambon Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami Tuhan. Karena Engkau hidup, kami ada masa depan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Tuhan baik, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Paskah. Kiranya hari ini, hari kemenangan, kita bisa menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin.